Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Arif Setiawan Parlindungan Siombing dengan NIM 81141941961. Di video ini saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional. Dibuatnya video ini dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum internasional. Sebelum saya memasuki materi tentang subjek-subjek hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum internasional. Hukum internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara dengan negara, atau negara dengan pihak lain yang bukan negara. Dan hukum internasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum perdata internasional dan yang kedua hukum publik internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang mengatur hubungan antar warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain, atau hukum antar bangsa. Sedangkan hukum publik internasional adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam hubungan internasional atau hubungan antar negara. Lalu saya akan masuk dalam subjek-subjek hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional menurut F. Sugeng Istanto dalam studi kasus hukum internasional pada tahun 1988 yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan juga individu. Jadi subjek hukum internasional adalah pihak-pihak pembawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Dan subjek hukum internasional meliputi yang pertama negara, yang kedua tahta suci Vatikan, yang ketiga itu organisasi internasional, yang keempat individu atau perorangan, yang kelima pemberontak atau pihak yang bersengketa. Saya akan menjelaskan yang awal itu negara. Menurut konvensi Montevideo pada tahun 1949 tentang hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara dapat disebut sebagai subjek hukum internasional adalah ketika negara itu memiliki penduduk yang tetap, batas wilayah yang jelas, dan juga pemerintahan yang sah dan memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara yang lain. Jadi dalam artian negara ini haruslah negara yang berdaulat dan merdeka dan mempunyai pemerintahannya sendiri secara penuh atau tidak menjadi bagian dari suatu negara, dan juga negara ini memiliki kekuasaan penuh terhadap warga negaranya. Berikutnya tahta suci Vatikan. Tahta suci Vatikan yang dimaksud adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta suci Vatikan ini diakui sebagai subjek hukum internasional itu berdasarkan Traktat Lateran pada tahun 1929 antara pemerintah Italia dengan pihak tahta suci Vatikan tadi mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Meskipun bukan sebuah negara,
Tahta Suci Vatikan ini memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain sebagai subjek hukum internasional. Dan itu terbukti Tahta Suci Vatikan ini memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara, dan kedudukannya pun sama dengan diplomat-diplomat dari negara-negara lain. Yang berikutnya adalah organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional itu adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contohnya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Juga organisasi internasional yang memiliki tujuan yang khusus atau lebih spesifik gitu. Itu contohnya seperti World Bank atau Bank Dunia, dan juga International Monetary Fund atau IMF, dan juga masih banyak lagi organisasi-organisasi yang memiliki tujuan lebih spesifik. Organisasi internasional yang memiliki tujuan lebih spesifik dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah individu atau perorangan. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional ketika perbuatan yang dilakukannya itu memperoleh penilaian positif ataupun negatif dari masyarakat internasional atau masyarakat dunia, yang mana itu diperkuat oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 yang lalu diikuti oleh konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan. Yang terakhir dari subjek hukum internasional adalah pemberontak atau kaum yang bersengketa. Pemberontak atau kaum yang bersengketa ini itu pada awalnya itu bermula dari permasalahan di suatu negara yang berdaulat yang menyebabkan adanya gelombang penolakan atau protes dari warga negaranya yang sehingga melahirkan suatu kelompok pemberontak yang memberontak. Maka sepenuhnya permasalahan ini diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Dan jika pemberontakan ini semakin sulit dikendalikan dan bahkan sampai meluas ke negara-negara lain, salah satu sikap yang dapat diambil adalah dengan cara mengakui eksistensi dari kelompok tersebut, mengakui bahwa kelompok pemberontak ini sebagai pribadi yang berdiri sendiri, dan maka dari itu kelompok pemberontak dan atau pihak yang bersengketa ini mempunyai status pribadi sebagai subjek hukum sendiri. Berikutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Pertama, sumber hukum. Sumber hukum itu dapat diartikan secara formal dan material. Secara formal berarti sumber hukum ini memuat ketentuan hukum secara formal yang dapat digunakan sebagai kaidah-kaidah dalam penyelesaian persoalan secara konkret. Sedangkan secara material adalah sumber hukum. Berarti sumber isi hukum ini berdasar pada atas berlakunya atau tempat di mana kaidah-kaidah hukum ini diciptakan. Berikutnya saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Pertama, sumber hukum. Sumber hukum itu dapat diartikan secara formal dan material.
Secara formal, berarti sumber hukum ini memuat ketentuan hukum secara formal yang dapat digunakan sebagai kaidah-kaidah dalam penyelesaian persoalan secara konkret. Sedangkan secara material adalah sumber hukum. Berarti sumber isi hukum ini berdasar pada atas berlakunya atau tempat di mana kaidah-kaidah hukum ini diciptakan.